Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga baik ya. Pada pertemuan keempat kali ini, kita akan membahas tentang dampak negatif perubahan sosial. Jadi, pada KD ini tujuannya adalah mendeskripsikan dampak negatif perubahan sosial. Kalau kemarin sudah saya bahas, sudah saya terangkan tentang dampak positif perubahan sosial. Jadi dampak negatif perubahan sosial ini ada banyak. Mari kita bahas satu persatu. Yang pertama, kita akan membahas tentang kesenjangan budaya atau yang dinamakan dengan cultural lag. Jadi, kesenjangan budaya di sini diartikan adanya kebudayaan yang tumbuh secara cepat dan ada pula bagian lain yang pertumbuhannya secara lambat. Contohnya ada banyak kendaraan bermotor saat ini, namun tidak diimbangi dengan pembangunan jalan raya. Akibatnya terjadi kemacetan. Nah, itu adalah contohnya. Yang kedua adalah kultur shock, yaitu masyarakat merasa kebingungan terhadap kebudayaannya karena terjadinya perubahan perubahan yang terjadi dalam waktu yang singkat. Nah, ada 3 dimensi kebingungan yang dialami oleh masyarakat dalam kultur shock ini tadi. Jadi yang pertama ada dimensi afektif. Kalau afektif ini berhubungan dengan perasaan, emosi. Jadi masyarakat cenderung merasa bingung, tidak tenang, cemas, sedih, dan lain-lain. Yang kedua dimensi behavior atau kebiasaan yang ada di dalam masyarakat. Nah, behavior ini berhubungan dengan tingkah laku, kebiasaan masyarakat. Contohnya, masyarakat kebingungan dalam melakukan adaptasi kebiasaan baru. Contohnya itu pada saat sekarang, pandemi corona. Jadi, biasanya masyarakat interaksi, terus kemudian masyarakat disuruh di rumah saja, disuruh rebahan saja, tidak biasanya bekerja, suruh rebahan saja. Akhirnya masyarakat mengalami kebingungan terhadap apa yang terjadi itu tadi. Sehingga apa? Memungkinkan terjadinya pelanggaran. Karena apa? Terdapat kebiasaan baru atau new normal. Jadi masyarakat masih terbawa oleh kebiasaan lama. Itu adalah kultur shock dalam hal behavior. Kalau yang ketiga ini adalah dimensi kognitif. Kalau kognitif ini berhubungan dengan pengetahuan, pemahaman, dan persepsi masyarakat atas perubahan sosial. Jadi, masyarakat di sini sudah memiliki pengetahuan kognitif mengenai budayanya. Jadi, sudah bisa menerima adanya ilmu-ilmu baru atau pengetahuan baru, ideologi baru. Nah, paham ya? Nah, di sini kan di dalam dimensi kognitif pada kultur shock ini masyarakat dipahamkan oleh ilmu pengetahuan baru, sedangkan pada kebiasaan masyarakat yang lama sudah terdapat ilmu pengetahuan yang lama. Akhirnya apa? Masyarakat mengalami kegoncangan. Jadi yang mana? Dia masih merasa bingung masyarakat karena perubahannya masih perubahannya terjadi dalam waktu yang singkat. Kalau ketiga ini adalah anomi. Anomi di sini adalah keadaan tanpa norma. Jadi masyarakat tidak memiliki norma yang dijadikan pegangan. Biasanya ini norma yang ada dalam masyarakat cenderung memudar karena adanya
bisa karena peraturan, bisa karena peperangan, dan lain-lain. Terus yang keempat, adanya disorganisasi. Jadi perubahan sosial ini bisa mengakibatkan perpecahan yang terjadi di dalam masyarakat. Nah, contohnya disorganisasi adalah perkembangan westernisasi yang ada di saat ini dapat melunturkan budaya lokal karena perilaku gaya hidup yang kebarat-baratan. Terus yang kelima, akibat perubahan sosial, solidaritas sosial kian memudar. Contohnya, sekarang kita pakai gadget, pakai HP, apa-apa HP, nggak bisa kemana-mana kalau nggak pakai HP. Akibatnya apa? Ketika kita berinteraksi dengan teman, kita akhirnya menjadi acuh tak acuh. Wis nggak masak bodoh dengan teman yang ada di dekat kita. Jadi kita lebih fokus dengan gadget yang kita bawa, yang kita punya. Nah, fenomena ini disebut dengan pubbing. Apa itu pubbing? Pubbing ini disebut dengan phone snapping. Jadi, pubbing ini adalah istilah yang menjelaskan mengenai tindakan acuh seseorang yang lebih fokus pada gadgetnya daripada membangun sebuah percakapan secara langsung. Jadi ketika ada temannya yang bicara, kalian malah asik main handphone. Itu adalah fenomena pubbing yang terjadi saat ini. Pudarnya solidaritas sosial. Yang keenam, terjadi peningkatan tindakan kriminalitas. Yang ketujuh, terjadi pencemaran lingkungan. Loh, kenapa perubahan sosial mengakibatkan pencemaran lingkungan? Kok bisa? Jadi yang kalian lihat, kalau dulu masyarakat sektornya hanya sebatas pada agraris, laut. Jadi hidupnya mengandalkan pada alam. Kalau sekarang kebanyakan sudah mengandalkan pada sektor industri. Sedangkan pada sektor industri ini dia apa? Selalu ada akibatnya karena dia mengeksploitasi alam. Akhirnya apa? Limbah-limbah dibuang, akhirnya apa? Terjadi pencemaran lingkungan. Nah, contohnya lagi penggunaan plastik. Kalau pada masyarakat dahulu ini belum ada plastik. Jadi ketika membeli makanan atau barang, dia menggunakan apa? Kertas. Jadi kalian tahu kan bahan baku kertas ini kan dari tumbuhan, ya, pohon cemara. Karena berpikir nanti kalau pakai kertas terus-menerus, nanti banyak pohon yang dibabati, digunduli. Akhirnya apa? Ada sebuah inovasi penemuannya ini dari plastik. Nah, akhirnya kantong plastik digunakan sampai saat ini. Tapi setelah kantong plastik digunakan, barang-barang plastik digunakan, timbul masalah baru, yaitu pencemaran lingkungan karena zatnya susah terurai. Itu adalah akibat dari perubahan sosial contohnya. Yang terakhir, marginalisasi. Apa itu marginalisasi? Nah, marginalisasi ini adalah kelompok masyarakat yang belum dapat mengakomodasi perubahan sosial. Contohnya, proses industrialisasi yang tidak selalu membawa dampak positif pada masyarakat, tapi menyebabkan beralihnya fungsi lahan produktif menjadi lahan yang dijadikan sebagai kegiatan industri. Nah, apa itu lahan produktif? Lahan yang biasanya ditanami tumbuh-tumbuhan atau sektor perikanan, kemudian adanya industri, akhirnya lahan produktifnya dialihkan menjadi industri atau pabrik.
Nah, itu adalah beberapa dampak negatif akibat perubahan sosial. Sedangkan tugasnya pada pertemuan keempat ini, kalian bisa membuat gambar disertai dengan penjelasan yang berhubungan dengan dampak negatif yang sudah saya terangkan tadi. Ada beberapa poin kan tadi, dampak negatifnya ada 9 atau 10 poin. Nah, itu kalian lihat contohnya apa perubahan sosial yang terjadi. Kalian edit dengan menggunakan aplikasi Canva atau bisa mengedit dengan menggunakan aplikasi yang lainnya, bisa menggunakan Photogrid atau aplikasi lainnya yang berhubungan dengan editing ya, editing foto. Nah, sebentar. Editing foto. Nah, ini contohnya. Tadi kan ada beberapa poin perubahan sosial tadi, dampak negatifnya sampai G. Ada A, B, C, D, E, F, G. Ada 8 poin ya. 8 poin ini kalian analisis. Nah, ini contohnya saya ambil poin yang memudarnya solidaritas sosial. Jadi memudarnya solidaritas sosial ini berhubungan dengan apa? Interaksi ya yang ada di dalam masyarakat. Saya ambil gadget, berhubungan dengan gadget. Nah, ini kalian lihat, saya ambil gambar orang yang sibuk dalam satu keluarga menggunakan gadgetnya masing-masing. Nah, ini ada orang yang berbicara, terus yang lainnya tidak mendengarkan. Nah, fenomena ini adalah dampak negatif perubahan sosial dalam hal apa? Judulnya pubbing. Dijelaskan di sini. Pubbing itu apa? Ataupun snobbing merupakan istilah untuk menjelaskan tindakan acuh seseorang karena lebih fokus pada gawai daripada percakapan langsung. Nah, ini adalah contoh pengerjaannya. Kalian bisa kerjakan pengumpulan paling lambat hari ini. Saya tunggu sampai jam 19.00. Lebih dari itu nilai akan saya kurangi. Jika ada yang belum jelas, silakan ditanyakan melalui WhatsApp grup atau Japri. Sekian pertemuan kita pada hari ini. Marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Mohon maaf jika ada salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.